Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan banyak permintaan yang berjumlah jutaan komenan untuk buat video prosesor murah dan ganteng, ralat, beberapa komenan subscriber maksudnya, cuma beberapa. Malum, pengen banget komennya hampir ribuan atau jutaan, tapi belum kesampaian. Maka dengan ini saya sampaikan sesingkat-singkatnya bahwa saya harus membuatnya. Alah, malah pidato. Nah, bagi yang penasaran prosesor murah dan ganteng apa aja yang bakal kita bahas, yang belum subscribe dulu biar channel ini makin ganteng dan saya makin semangat buat konten tentang komputer. Intel Core i3 10100F. Yap, pertama-tama kita bakal bahas prosesor yang nongol tahun 2020 yang lalu. Core i3 zaman now itu beda banget sama pendahulunya. Semenjak generasi ke-8, khusus untuk PC desktop, i3 bukan dual core lagi, melainkan 4 core. Sayangnya, hingga generasi ke-9, masih tetap 4 core dan 4 thread. Dan sekarang, dari generasi 10 dan 12, sudah 4 core dan 8 thread. Apa nggak ganteng nih prosesor? Kecepatan dasar prosesor ini 3,6 GHz dengan turbo boost hingga 4,3 GHz. Dan sekedar informasi tambahan, kemampuan i3 10100F ini 11-12 sama prosesor Core i7 7700 yang harga bekasnya jauh lebih mahal ketimbang barunya Core i3 Gen 10 ini. Emang berapa bos? Masa nggak tempe? Tahu, harganya cuma 1,1 sampai 1,2 juta. Baru loh, bukan bekas. Bandingkan dengan i7 7700 bekas yang harganya di angka 2 juta lebih. Wih, bisa dapat 2 bungkus i3 Gen 10 dong. Iya dong, murah, ganteng, kenceng, dan cespleng. Pilih mana coba? i3 dong, masa mau generasi lawas? Oh ya, untuk seri Gen 10 sama Gen 11, soket yang digunakan adalah LGA 1200 dengan chipset kelas bawah yaitu H410M untuk Gen 10 dan H510M untuk Gen 10 dan Gen 11. Salah satu kekurangan prosesor ini khususnya tipe F ya, gak ada VGA onboard, so pastikan kalian punya VGA card ya. Kalau mau pakai VGA onboard, cari aja i3 tanpa F di belakangnya. AMD Ryzen 3 4100. Wih, prosesor baru nih, harus dong. Masa cuma Intel doang yang update? Kubu merah juga wajib update. Nah, AMD Ryzen 3 4100 ini rilis awal tahun 2022. Masih seger banget, masih fresh. Prosesor ini punya kecepatan dasar 3,8 GHz dengan turbo boost hingga 4,0 GHz. Gak beda jauh sama rivalnya dari Intel. Prosesor Ryzen Zen 2 ini udah 4 core dan 8 thread. Kalau lihat speknya, jatuhnya prosesor ini lawan berat i3 10100F. Dan setelah melihat cukup banyak referensi mengenai prosesor Ryzen 3 4100 ini, ternyata i3 10100F harus mengakui kemampuan Ryzen 3 4100 secara keseluruhan. Tapi cukup wajar sih, beda 2 tahun ya umurnya. Dan juga secara harga lebih mahal dikit Ryzen 3 4100 ini. Harga prosesor ini dibanderol 1,4 juta rupiah. Ya kurang lebih beda 300.000 dibanding i3 10100F. Kelebihan AMD dibanding Intel, soket prosesor yang digunakan masih sama, yaitu AM4 atau AM4. Bahkan chipset lawas sekelas A320 series pun masih tetap bisa dipasangkan prosesor Ryzen tipe ini. Dengan catatan, kalian harus mandi wajib. Wajib update BIOS maksudnya, sesuai yang dianjurkan di web motherboard. Bandingkan sama Intel yang kegatelan gonta-ganti soket, jadi susah buat upgrade. Ya kalau mau upgrade terpaksa ganti prosesor sama motherboard. Nah, AMD versi ini pun sama dengan Intel, sama-sama nggak punya onboard maksudnya. Kalau kalian mau pakai prosesor AMD yang ada VGA onboardnya, cari yang ada G di belakang nama prosesornya. Contoh, Ryzen 3 3200G atau NKG. Itu nama channel saya. Intel Core i3 12100F. Ini adalah prosesor Intel yang masih segar dan bugar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya karena emang baru rilis awal tahun 2022 ini. Tapi tetap duluan Intel ya dibanding Ryzen 3 4100. Biar kata produk terbaru dari Intel, tetap aja secara spesifikasinya sama dengan pendahulunya, 4 core dan 8 thread. Kecepatan dasar prosesor ini yaitu 3,3 Hz dengan turbo boost hingga 4,3 GHz. Walaupun core dan threadnya sama, ternyata prosesor ini lebih kencang dibanding i3 10100F ataupun Ryzen 3 4100.
Harganya mahal bos, ya nggak juga, selisih harga cuma 200.000 dari Ryzen 3 4100 atau 400.000 dari i3 10100F buat menebus prosesor terbaru dari Intel ini. Nggak banyak kan? Ya cuman dikit loh bedanya. Salah satu kelebihan prosesor Intel i3 Gen 12 dibanding dua prosesor sebelumnya, prosesor ini udah mendukung PCI Express 4.0 dan juga kecepatan RAM bisa 3200 MHz untuk DDR4 atau 4800 MHz untuk DDR5. Seperti yang saya bilang, Intel itu kegatelan sekarang, sukanya gonta-ganti soket. Dan kalau kalian pakai Gen 10, terpaksa kalian ganti motherboard dan prosesornya. Karena soket yang digunakan Gen 12 adalah LGA 1700. Satu lagi, Intel nyediain opsi motherboard versi DDR4 ataupun versi DDR5. Tapi sayangnya, kalau mau ganti DDR5, harganya mahal banget bro, baik RAM atau motherboardnya. Jadi tetap ke DDR4 aja ya. Untuk chipset motherboard termurah untuk i3 Gen 12 ini adalah H610M. AMD Ryzen 5 4500. Prosesor baru dari AMD ini rilisnya kurang lebih sama dengan Ryzen 3 4100, tetapi dengan kemampuan yang lebih baik dibanding Ryzen 3 4100 tentunya. Nah kalau dilihat harga, sudah jelas dong prosesor ini saingan berat Core i3 12100F. Yap, harganya lebih mahal dikit doang dari i3 Gen 12, tetapi secara spesifikasi Ryzen 5 4500 udah 6 core dan 12 thread. Wih, keren dong. Yoi, core-nya udah banyak, jadi kalau multitasking pasti kebantu banget. Sayangnya, prosesor ini belum mendukung PCI Express 4.0, mentok di 3.0. Ya samaan sih dengan Ryzen 3 dan juga i3 Gen 10. Secara performa buat editing, dari beberapa referensi yang saya lihat, Ryzen 5 lebih baik dibanding dengan i3 Gen 12. Namun kalau buat gaming, ternyata i3 Gen 12 lebih baik dibandingkan Ryzen 5. Jadi kelihatan di sini kalau Core i3 Gen 12 cocok banget buat para gamer. Ryzen 5 4500 cocok buat pemain multitasking maupun editing. Kelebihan lain, motherboard yang bisa digandeng untuk prosesor Ryzen 5 4500 ini bisa pakai motherboard lawas chipset A320. Dengan catatan, kalian wajib update BIOS. Keren nggak tuh AMD? Lantas di antara 4 prosesor ini, manakah yang paling baik untuk dibeli? Secara pribadi, saya lebih pilih Intel Core i3 Gen 12 karena secara fitur yang diberikan itu lebih baik dibandingkan rivalnya. Dan harganya juga tergolong terjangkau untuk saat ini ya. Ya walaupun harga motherboardnya berasa cukup mahal untuk kelas H610M, tetapi teknologi VGA PCI Express 4.0 gak sia-sia di prosesor Gen 12 ini. So bagi kalian yang punya keinginan buat bangun dari tidur, bangun PC, saran saya jangan pilih teknologi lawas. Baiknya ambil teknologi yang gak terlalu ketinggalan. Ya minimal Intel Gen 10 atau AMD Zen 2 atau malah Zen 3. Oke, sampai di sini saja dulu bahasan prosesor gaming murah dan ganteng. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.